Tuh, ada magnetnya guys. Tuh ya, bisa taruh di sini. Oh, ada bunyinya. Gitu. Oh, jadi dia sedot terus nih kalau kita taruh. Karena jepitannya ada di koplingnya ini guys. Jadi kalau kita pencet, gila. Berbobot banget berasanya. Paket! Banyak banget. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in the Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan Mega Unboxing is back. Buat terakhir kalinya di tahun 2025 ya. Terakhir di tahun 2025, bukan terakhir gitu ya. Jadi agak banyak paketnya sekarang karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paket yang bakal kita unboxing di kloter pertama ini. Baru kloter pertama ya, mungkin akan ada kloter kedua, ada kloter ketiga, dan seterusnya. Lihat aja durasinya berapa. Kalau durasinya 1 jam, banyak kloternya. Editornya pusing nih di belakang. Seperti biasa, ada yang gua jajan, ada yang dikirimin, ada yang kalian request mungkin ya, di komen, bisa di Instagram, boleh di YouTube, di komen aja kalau ada barang yang menarik pengen kita cobain. Ya langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Nata, yang paling putih, ini. Roy mau yang mana abis ini? Yang Tokopedia itu kok. Tokopedia hijau. Hanset mau yang mana abis ini? Yang tengah itu. Mana ini? Iya. Yang pertama, ada paket dari, bukan paket dari, ini gue jajan actually ya. Unitech yang ada di dalam sini, yuk kita coba lihat ya. Nah, dapat bonus. Isi 3. Yang mana gue sebenarnya udah keker barang ini lumayan lama dan lagi diskon guys, diskon akhir tahun sih kayaknya ya. Yes, ini dia kalau kita lihat dari atas ya, the charge, ada charger, dan ada ini dia charge disk. Jadi dia tuh kayak semacam enclosure buat SSD yang dulu tuh sempat ngetrend banget ya. Kalau kalian mungkin yang main handheld gaming juga mungkin familiar karena dia itu ada kipas di dalam si case-nya. Kita buka dari yang ini dulu aja ya, karena paling menarik ya. Oh ya, guys, disclaimer juga, kalau ini tuh kita lagi ada pembangunan di sebelah ya, jadi kadang ada bunyi dok. Cuma aku udah mengusahakan teknologi noise cancelling ya, di mikrofon kita dan di editor kita. Jadi kita harapkan semoga tidak terlalu mengganggu. Jadi kalau ada yang mengganggu, mohon maaf, ada dangdutan dikit gitu ya. So, ini dia guys, namanya charge disk enclosure ya. Jadi dikasih nama enclosure mungkin karena orang takutnya nggak tahu ya kalau dia itu cuma casingnya doang. Bukan bukan SSD ya, tapi ini tuh adalah enclosure buat SSD. Jadi kita bisa masukin SSD yang ukurannya kecil yang bisa dipakai di Steam Deck, di ROG Ally, atau yang di mana-mana lah, di yang komputer-komputer yang kecil itu biasa dia pakai SSD yang kecil. Nah, itu kita bisa masukin ke dalam sini dan dia jadi SSD eksternal. Ala-ala kayak kalau kalian tahu beli SanDisk lah, beli Seagate gitu-gitu ya. Nah, ini versi kayak kita rakit sendiri gitu. Nah, reminder upon first use when a new SSD is assembled, please assign a new drive later then format SSD in Windows or Mac OS. Jadi kalau kalian pakai SSD, kalian harus format dulu ya sebelum dipakai. Nah, di sini kita dapat kayak semacam ganjelan sama ini. Oh, ini pendinginnya gitu ya, kayak thermal pad, sorry ya. Terus ini ada manual booknya. Dan ini dia. Kecil banget cuy. Nah, ini nih yang diimpi-impikan dari dulu sebenarnya. Waktu awal-awal tuh dia salah satu yang pertama yang ngeluarin enclosure SSD yang kecil banget ya. Ada port USB-C, jadi kalian tinggal colok aja ke device kita. Dan yang keren adalah ini dia. Nih di belakangnya ada kipas ya. Ada kipas yang kecil sekali kipasnya. Tapi katanya ya bisa mendinginkan si ininya, karena dia bodinya juga pakai bahan metal ya. Terus ini kaca ya, jadi tembus pandang. Kalian bisa lihat nanti SSD yang kalian pakai itu apa. Kita ada ya net SSD satu net yang hijau ya. Nanti kita coba masukin ke sini nih. Dan kalian bisa lihat ya nanti secara pengoperasian kayak gimana. Make sure SSD-nya jadi yang bagus gitu kan. Dan dia juga pastinya adem karena udah ada kipasnya. Walaupun suaranya itu agak nyaring ya, karena biasa kipasnya tuh yang kecil tuh rada-rada high pitch. Nah, kita juga dapat ini guys, kayak aksesorisnya ya. Jadi dia itu dapat kayak semacam case sama kabel. Ya, kabelnya sendiri unik karena dia itu USB-C yang female ke yang male. Jadi kalau kalian mau colok ke komputer, itu dicolokin di bagian yang female-nya ini.
Nih, kayak gini ya. Jadi dicolok ke sini dan kita baru colok ke PC atau ke Mac-nya. Gitu, dan jadi deh, ini SSD eksternal yang simple banget dan premium sih kelihatannya. Nah, kenapa gua beli ini? Karena lagi diskon ya, lagi pada diskon semua. Nanti harganya di terakhir aja deh. Lanjut yang kedua. Nah, ini juga menarik. Charger, namanya Charge Pixel 100 ya. Jadi ini adalah 100 watt charger yang mana menariknya ini nih guys. Ada gambar angkanya nih kalau kalian pakai ngecas berapa watt. Ini gue penasaran banget. Ya, seperti yang gue bilang ini juga diskon. Wih. Compact loh, ukurannya tidak terlalu gede buat 100 watt. Nah, jadi dia bentuknya kayak gini ya. Ada 4 port, 1 buah USB-A dan 3 buah USB Type-C. Dan ini untuk bagian layar ya, ternyata nggak terlalu gede loh. Ya, dan dia juga ada kayak kepalanya nih ya, kalau kalian mau cabut dia ada switch di sini. Nah, kepala aslinya kayak gini, jadi kalau kalian mau masukin ke dalam tas, kalau butuh yang flat bisa flat, atau kalau kalian butuh yang charger, ini bisa di sekalian masuk nih. Nah, jadi by the way kalau kita colok nih, kalau kasih yang kanan ya. Wih, tuh C123 AI TTL apaan tuh? Oke, coba kita tes. Buat cas Z Fold 7, kita lihat ya. Nih, super fast charging ya, pas lagi low bat dan ada tulisannya tuh berapa? 22 19. Nah, jadi gini guys, kita bisa lihat nih berapa watt. Dan biasanya tuh ini tuh kayak indikasi lah kalau dia udah tinggal ngecasnya kayak 1 watt, 0 watt, itu artinya baterai kita udah full gitu. Dan ini juga bisa dibalik-balik ya, rotationnya ya. Tuh, bisa dibalik-balik kayak gitu. Sama bisa dimati hidupin juga ya. Tuh, wih bisa begitu guys. Nah, satu lagi. Nah, ini dia. Wih, tapi bentuknya agak gede. Ya kalau yang ini ya, buat chargernya 65 watt, yang ini namanya retractable 65 ya. Jadi dia 65 watt charger dan ada retractable cable-nya. Sebentar nih, gue buka plastiknya dulu. Nah, jadi dia tinggal ditarik dari sini, terus kita tarik. Wih, estetik ya. Kualitas retractable-nya juga bagus dan chargernya memang kepala 2 nih. Ya, yang mana itu dia kenapa mungkin kita dikirimin ini nih. Lengkap adapternya cuy. Tuh, jadi kalau kalian butuh ke travel ya, kita bisa pasang, atau yang Indonesia ya standarnya begini ya. Tuh, jadi agak gede chargernya. Mirip sih sama yang ini jadinya ya secara ukuran ya tadi ya. Tapi ini 100 watt, ini cuma 65 watt tapi dia udah dapet kabel. Gitu, jadi balik lagi tergantung ke kebutuhan masing-masing aja, tapi ini enak banget, mekanismenya super smooth. Tuh, dan ada ekstra 1 buah port USB Type-C lagi ya. Jadi kalau kalian mau cas 2 device sekaligus, ini bisa. Dan udah include kabel, jadi lebih convenient ya. Sekarang tuh kayaknya banyak banget udah produk-produk yang retractable, jadi udah sama kabel di dalamnya. Kalau ini kalau kalian butuh yang detail ya, dengan data-data charger, angkanya bisa dicek di sini. Oke, untuk harga-harganya kita mulai dari yang charge disk. Ini harga normalnya tuh sekitar 900 ribuan. Gue dapat ini sekitar 450 ribu, setengah harganya bisa dibilang ya. Sedangkan untuk Pixel 100 ini juga sama, sekitar 1 juta. Gue dapat di 600 ribuan. Sama yang retractable ini harga normalnya sekitar 600 ribuan. Gue dapat di 500 ribuan. Nah, ini emang kayaknya paling baru, jadi diskonnya mungkin masih sedikit. Tapi ya, overall diskonnya lumayan banget. Jadi ya kalau kalian penasaran, seperti biasa, semua link di bawah. Kita lanjut. Oke, ini aksesoris buat action cam. Kita habis beli action cam. Satu lagi action cam. Nanti kita bakal unboxing mungkin di video ini. Nah, ini ada aksesorisnya buat DJI Osmo Nano ya, yang kita kemarin beli. Gue beli kayak semacam mounting ya, beberapa. Oke, so ini dia ya yang kita kemarin jajan. Mulai dari yang pertama si suction mount ini. Jadi ini tuh buat kalian pakai kalau kita pakainya di base Indocars ya. Jadi kita bisa mounting si kamera di kaca mobil. Yang mana gue sebelumnya juga pakai dari brand Telesin tapi rusak bagian bawahnya. Jadi akhirnya gue mesti beli yang baru. Dan ini yang kayak desainnya agak beda sama sebelumnya. Mungkin ini lebih baru ya. Nah juga yang kedua ada gue beli ini nih. Kayak semacam dudukannya. Ya, satu gue beli yang plastik, satu gue beli yang metal.
Jadi yang bedanya adalah ini tuh memang kepake buat ini nih langsung ya. Jadi kita tinggal kasih bautnya aja nih buat kunci. Nah kalau yang satu lagi ini lebih keren karena bagian bawahnya dia ada baut. Tapi kalau kalian mau pakai baut bisa, atau kalau kalian mau pakai yang kayak gini juga bisa ya. Nah ini dia semua kayak bahannya metal, jadi sedikit lebih solid dan bisa ditanam di tripod juga sih. Benar, terus ada magnetnya gitu, jadi dia nggak gampang kayak jatuh gitu ya si plat besinya. Nah satu lagi adalah ini dia itu mounting buat di topi. Ya sebenarnya kalau Osmo Nano itu tuh dia tuh ada dapat mountingan kayak gini, cuma dia cuma bisa horizontal aja. Dia nggak bisa vertikalnya. Nah gue pakai yang bisa bolak-balik nih, jadi kita bisa belok-belokin kameranya ketika dijepit di topi. Nah, dia belakangnya begini nih. Ya, jadi kalau kalian pakai Osmo Nano ini bisa jadi opsi alternatif karena gue sendiri sekarang suka pakai itu buat jadi kamera POV karena hasil kualitasnya bagus ya. Dan ya upgrade dibandingin sama gue sebelumnya pakai Insta360 yang Go 3S. Walaupun Insta360 Go yang baru katanya itu juga bagus sih, cuma harganya agak lebih mahal dibandingin sama DJI Osmo Nano. Nah harga-harganya gue taruh aja di layarnya. Sebenarnya ini nggak mahal-mahal, aksesoris kayak sekitar 100 ribuan, bahkan ada yang nggak nyampe 100 ribu. Jadi ya kalau kalian pengen nambahin aksesoris buat action kamera kalian, terutama buat kalian yang pakai Osmo Nano, ini bisa jadi opsi yang oke banget. Lanjut. Ada dari Kaudabe. Buset deh, dia tight banget deh tuh ngepackingnya tuh. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casing dari Kaudabe. Dan ada kayak semacam ini sih, apa namanya, tombol-tombolnya ya. Oke, langsung aja kita buka case-nya sekarang. 1, 2. Oke, jadi ini dia untuk case dari Kaudabe yang mana kita dikirimin yang ukuran 17 Pro sama 17 Pro Max. Ada tipe sheath atau sheath ya. Ada Paragon dan ada Synthesis sama ada yang Veil. Kita mulai dari yang sheath, ini yang jadi all time favorite gua ya, kayak motif kulit jeruk, di tangannya enak banget. Terus yang paling keren tuh di bagian dalam dia juga pakai bahan kayak felt ya, atau bludru, jadi halus di HP. Terutama buat iPhone 17 series yang pakai aluminium yang gampang lecet ya, ini bakalan jadi hal yang penting banget ya. Jadi dia kalau debu ada nempel pun dia gak bakal gesek-gesek kayak gitu ya, karena ini bakal kayak sambil ngelapin. Terus ini juga warna hitam full. Jadi kalau kalian misalnya kayak gue pakai yang 16 orange, pengen menyembunyikan warna orange-nya, tuh bisa pakai HP ini, bisa pakai case ini, dan sisa di kameranya aja nih. Tapi ini cuttingannya precise banget ya. Kalau kita lihat ya tuh ya, di kameranya lobang-lobangnya, flashnya semua center, bahkan mikrofonnya pun juga ini center banget. Nah ada yang Paragon. Nah Paragon ini kayak dia motifnya yang lebih ke apa sih namanya, polos gitu ya. Tapi di atasnya dikasih aksen kulit jeruknya gitu ya. Khasnya sih Kaudabe tadi. Jadi yang warna orange juga bagus nih ya. Ini yang warna orange yang tahun lalu yang 16 Pro Max keren banget gue bilang. Terus di bagian samping-sampingnya juga dia pakai bahan yang kayak semi kulit jeruk kayak gitu ya. Jadi ini di tangan enak banget. Udah ada kamera kontrolnya juga ya, dua-duanya ya. Dan ada grip garis-garisnya jadi enak buat dipegang tangan. Bagian dalamnya juga sama, dia ada kayak bludru-bludrunya gitu. Ya. Satu lagi yang menarik adalah ini dia, ini namanya yang Synthesis. Nah ini juga lebih ke hard case ya. Synthesis ini tuh sebenarnya sebelumnya mirip sama yang sheath, tapi sekarang dia kasih pembeda. Kayak ini sekarang kebuka ya frame kameranya, warna hitamnya ini kayak stealthy banget. Bagian samping-samping dia ada grip juga nih ya, titik-titik nih ya kalau kita kelihatan nih. Nah tuh ya, tombol-tombolnya semua bahan metal. Ada juga kamera kontrolnya sekarang. Dan dalamnya dia ada MagSafe dan nggak ada yang si halusnya tadi. By the way, semuanya nih harusnya ada MagSafe ya. Jadi kalian bisa tetap pakai si power bank atau segala macam. Tapi memang sayangnya cuma satu yang nggak ada, yaitu yang paling ujung ini tipe Veil. Karena yang Veil ini tuh tipis sekali ya. Jadi dia mungkin karena space terbatas nggak bisa masukin magnet, dan karena dia tipis, kemungkinan besar magnet yang ada di HP kita masih bisa bekerja gitu kan, karena dia sih ini slim banget, minimalis banget gitu. Karena Kaudabe ini memang dia punya ciri khas itu yang tadi ya, minimalis perfection namanya gitu kan. Dan mereka juga bikin beberapa tombol-tombol. Ini kita dikasih 2 ya. Nih kita ada yang warna merah scarlet sama ada yang warna biru cobalt namanya. Nah ini tombolnya ya. Jadi merah sama biru, merah banget
dan birunya biru tua gitu ya. Nah ini nanti kita coba gantiin ke case, tapi merahnya kayak orange gitu ya kalau kena cahaya ya sedikit ya. Jadi mirip sama si orange-nya. Nah gue coba ganti deh nanti ke sini. Oke, ini sudah terpasang ya. Tuh warna merah, kita coba pakai di case hitam. Duh gila, cakep banget ya. Tuh ngasih aksen yang berbeda gitu kan. Oke lah, gue akan pakai kalau gitu. Nah kalau kalian penasaran, silahkan dicek KODAB. Ini harganya juga sebenarnya tergolong case yang lebih premium ya, di atas 500 ribuan. Tapi memang kualitas yang dikasih harus gue bilang, so far dari iPhone, gue dari iPhone berapa nih? 12, 13, 14, 15, 16, 17, selalu gue pakai KODAB. Oke, lanjut. Paket yang saya tunggu-tunggu. Nah, dan ini mungkin jadi pembahasan menarik juga ya, buat konten reviewnya nanti. Jadi ini pertama kali gue mencoba sebuah intercom buat di helm. Gue itu kan sekarang lagi sering nganterin Zio sekolah naik motor, karena biar lebih cepat, dan Zionya juga lebih suka naik motor dibandingin naik mobil. Ya itu anak emang agak spesial. Gue tuh pengen biar gue bisa ngobrol sama dia ketika gue lagi pakai helm, karena kadang agak susah ketika kita pakai helm tuh ngobrol. Nah, sekarang tuh udah banyak beredar di pasaran si intercom kayak gini, cuma biasanya itu dia cuma bisa berdua ngobrolnya, yang mana itu pakai teknologi Bluetooth. Nah, kalau kalian pengen lebih dari dua ya, itu harus pakai teknologi yang namanya mesh. Ya, gue nggak tahu ini meshnya as in mesh router atau mesh network kayak buat internet, atau ini meshnya pakai mesh yang berbeda lagi ya. Jadi ini dari brand namanya Blaze ya. Dan ini juga dia sebenarnya bikin untuk yang Bluetooth, tapi ini yang versi mesh-nya. Nah, kalau kita lihat ya, untuk yang versi mesh, itu dia teknologinya bisa sampai 50 orang, ya, 50 riders. Dan ini di bawahnya ada tulisan mesh teknologinya. One click connection, 10.000 mAh battery life, dual chip Bluetooth 5.3, dan 500 meter intercom distance. Pertama, ini dia untuk alatnya. Ya, jadi alatnya itu bentuknya kayak apa sih? Kayak pager gitu kali ya. Yang mana dia itu ditempelin di helm, ya. Jadi ini kayak penerimanya receivernya. Nah, ini untuk dudukan mountingnya nih. Nah, dia itu kita masukin ke dalam helm, terus nanti kita masukinnya kayak gini nih. Nah, kayak diklik ke bawah. Nah, gitu. Jepitannya nih ya, ke helmnya. Oh, ini untuk USB-C chargernya. Terus ini ada tombol-tombolnya, yang mana kalau kita hidupin nih, coba ya. Oh, tuh ada lampunya ya. Merah, biru merah. Mungkin dia lagi pairing. Terus, ada port USB-C lagi 2 nih. Oh, mungkin ini untuk konekin si. Nah, dia ada earphone-nya ini ya. Sama ada mikrofonnya. Jadi mic-nya dia bisa ditempel, model tempel pakai velcro kayak gitu ke dalam helmnya. Atau kita bisa pakai yang model ini nih. Ada mic-nya bisa nempel langsung di depan mulut gitu ya. Biar deket dan biar dia nggak berisik. Kalau lagi naik motor kan biasa ada suara anginnya tuh. Nah, ini tinggal dipasang. Nah, ini kita tempel di dalam helm kita tuh nanti. Satu di telinga kiri, satu di telinga kanan. Terus kita ngomong. Karena memang Blaze ini ya, yang kodenya V50 Ultra dengan teknologi mesh ini bisa dibilang yang paling murah kali di pasaran sekarang ya. Karena biasanya kalau teknologi mesh itu rata-rata mahal bisa sampai 1 juta 2 juta per satu unit. Nah, ini cuma sekitar 400 ribuan. Ya, gue beli 2 tuh sekitar 800 ribu. Nah, gue tes dulu 2, karena kan gue sebenarnya pengennya 3, karena gue biasa kalau boncengan sama istri juga sama anak bisa bertiga gitu ngobrolnya. Jadi ya kita coba tes, dan tapi kalau kalian ada yang pernah cobain, ya mungkin ada yang pernah cobain yang Bluetooth. Katanya yang Bluetooth itu juga ada satu fitur menarik, yaitu kita bisa sharing music gitu. Kalau yang ini nggak bisa. Jadi katanya perbedaan utamanya ada di sana. Tapi yang ini bisa lebih banyak orang. Kalau kalian mau rame-rame, konvoy atau touring, ya ini bisa sama-sama pakai ini dan bisa sambil ngobrol sambil di jalan, biar nggak ngantuk gitu. Nah, guys, setelah dicoba, sebenarnya cukup oke ya. Suaranya kedengaran, cuma memang dia ada delay aja gitu. Dan ya, pas kita dibawa di jalan pun, kena angin juga tetap aman. Oke? Oke. Kedengeran ya? Ya. Oke. Tada! Logitech MX Master 4. Yang mana ini mouse terbarunya mereka ya. Dan gue kemarin sempat share ke kalian gadget of the month gue
yaitu si MX Master 4 yang warna putih. Nah sekarang saking bagusnya kayak gue bilang, gue beli satu lagi ya buat kantor, buat dipakai di kantor. Jadi gue nggak usah bawa bolak-balik sih, satu di rumah, satu di kantor gitu kan. Kenapa menarik ya? Karena gue bilang fiturnya secara kombinasi itu sudah jadi upgrade yang bagus banget buat gantiin Magic Mouse gue yang sudah sangat uzur. Dan ini yang warna hitamnya. Look at that. Ya, bagus. Sekarang kayaknya agak beda ya. Kalau sebelumnya tuh dulu dia tuh pakai bahan yang kayak karet-karet gitu. Sekarang dia kayak ada plastik sama bergerigi gitu, kayak ada berteksturnya gitu ya. Nah, terus tombolnya juga kayak semi transparan ya. Jadi kayak lucu sih kelihatannya, futuristik gitu. Dan yang menarik ini nih, bagian sampingnya nih, si action ring-nya. Jadi yang mana ini tuh haptic feedback. Jadi dia mesti hidup dulu baru bisa geter. Karena kalau ditekan dia nggak ada tombol gitu. Tapi kalau dia nyala dia baru ada tombolnya. Dan yang gue suka juga ini satu lagi nih, tombol ini nih untuk ngasih shortcut. Dia bisa buat ke multi window-nya lah, ke expose. Ini bisa diangkat ke bawah, kiri kanan semua bisa. Horizontal scrolling, vertical scrolling. Ini udah the perfect mouse buat Mac kalau menurut gua. Tapi buat productivity juga banyak banget yang pakai mouse ini. Dan untuk yang versi reguler itu bedanya adalah ini nih. Dia juga dapat dongle si mouse Logitech-nya, ya, ini namanya Bolt, tapi dia udah pakai port USB Type-C. Kalau sebelumnya kan dia pakai USB yang biasa, nah sekarang udah pakai USB-C. Cuma memang sayangnya dia itu nggak ada tempat buat nyimpennya. Jadi resiko hilangnya sangat tinggi. Tapi gue cek di online, itu orang pada rekomen buat dimasukin ke dalam sini nih. Ya, dalam si depannya untuk nyimpen. Padahal ini kan port buat ngecasnya ya, ngecas mouse-nya ya. Sayangnya begitu sih. Dia nggak ada tempat buat taruh, padahal kan mouse-nya lumayan gede sih bisa dibilang. Harganya gue dapet ini sekitar 1,5 juta ya, kayak kemarin lagi ada diskon payday sale juga gitu ya, karena kalau gue cek harga normal itu sekitar 1,8, 1,9, yang mana lebih mahal dikit. Karena sekarang gue cek di pasaran kalau yang Logitech MX Master 3 itu tuh di 1,3, 1,4 juta. Nambah 100.000 dapet yang terbaru, jadi mending yang paling baru sekalian. Paket ke-6 dari JNE, Connecting Happiness. Ini udah dibuka sama anak kantor, tapi katanya pengen dibuka aja di Mega Unboxing karena isinya lucu katanya ya. Jadi kita coba lihat. Wih, masih di bubble wrap. Apaan tuh? Meow kuku. Nah, oke. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, ini adalah salah satu mungkin maskot dari Realme ya. Jadi Realme itu kan punya maskot namanya Real Meow ya. Dan ini mungkin kayak semacam blind box-nya gitu loh. Ya kadang kan sekarang lagi ngetren banget ya blind box ya. Cuma ya karena blind box ini sekali dibuka langsung buy. Aduh, buka nggak ya? Buka nggak guys? Buka aja sih, tanggung. Ya udah deh. Kita koncang-koncang dulu ya. Dirasain, biasanya katanya tangan suami itu bagus. Oke. Oh ya, sesuai gambar sih sebenarnya. Ya itu doang sih, sama dapat stiker satu nih. Jadi ini buat gantungan tas ya. Apa sih namanya tuh kalau yang lucu-lucu tuh ya? Labubu gitu kan. Thank you Realme ya buat si Meow kukunya. Mantep desain-desainnya, semoga ada yang keren-keren lagi karena kita banyak banget dikirimin maskot sama Realme ini. Realme paling unik sih kalau soal maskot-maskotan. Kita unboxing yang paling saya tunggu-tunggu, hasil pre-order. Cara kalau udah lihat bungkus ini kira-kira sudah tahu isinya apa? Osmo Action 6 Standar Combo. Nah, ini dia action kamera yang gua tunggu-tunggu. Tapi ini gua belinya yang standar combo. And believe it or not, ini adalah DJI Osmo Action pertama yang gua beli. Sebelumnya gua pakainya GoPro. Akhirnya pensiun GoPro-nya dan digantiin sama ini. Sempat pakai Insta360 kemarin ya. Sampai akhirnya gue beli DJI Nano, Osmo Nano, bukan Osmo Action. Karena ini Osmo Action pertama gue, berarti masih valid itu. Kenapa gue beli yang standar combo? Karena gue habis hitung-hitung ya. Kalau gue beli yang si Adventure, yang komplit ya, itu bedanya adalah dia dapat baterai 3, sama dapat tripod, sama dapat ada mountingan lagi satu. Nambah sekitar 1 juta lebih. 1,5 juta apa? Atau 1,8 gitu. Jadi kurang worth it, makanya gue akhirnya beli si baterainya secara terpisah, yang mana harganya sebenarnya lebih murah hitung-hitungannya jadi.
paket yang ke-8 tadi, ya paket yang terakhir tadi adalah isinya itu dia si charger 3-in-1 baterainya DJI Osmo Action, yang mana ini sebenarnya masih bisa dipakai ya. Ini dari yang sebelum-sebelumnya tuh baterainya sama dengan yang Osmo Action terbaru. Dan gue beli ini hemat dibandingin gue beli yang paket adventure gitu. Makanya gue bisa beli buat sisain duitnya buat beli yang lain. Sebenarnya kalau kalian beli charger baterainya ini dia ada yang versi third party. Tapi kalau urusan baterai gue sebenarnya percaya sama yang first party aja, yang pasti emang lebih cocok, lebih teruji dan lebih awet biasanya gitu. DJI ini akhir-akhir ini lagi seru banget karena dia banyak banget ya rilis produk ya. Dari yang kemarin gue beli yang Osmo Nano itu menarik banget. Sebenarnya secara spek dia sama kayak Action 5 Pro, tapi dia harganya terjangkau masih ya, sekitar gue beli 5 jutaan ya kalau nggak salah ya. Dan itu speknya juga oke banget. Nah ini yang Osmo Action ada yang menarik juga karena dia lebih upgrade lagi bisa dibilang dibandingin sama Osmo Action yang 5 Pro. Dan ada fitur yang seru kalau kalian pakai aksesorisnya gitu. Nah ini untuk action cam-nya. Gila. Berbobot banget berasanya. Yes. Gede banget ya lensanya ya. Jadi lensanya ini ya ukurannya 1/1,1 inch. Jadi hampir 1 inci, yang mana sensornya itu square, kotak ya. Jadi sensornya itu kayak yang ada di kamera selfie-nya iPhone 17. Jadi bentuknya kotak juga, tapi ini ya lebih gede secara sensor tadi ya, hampir 1 inci. Dan kualitas gambarnya juga oke karena dia itu punya variable aperture. Kalau kalian ingat Samsung Galaxy S berapa ya, yang ada variable aperture-nya juga. Nah itu dipakai teknologinya di sini. Walaupun untuk menggunakan teknologi variable aperture-nya kita harus pakai aksesorisnya, yaitu si macro lens. Yang gue ada just tip temen gue Aan dari Singapura kemarin beli. Jadi yes, gue sih simpenan dari beli yang si Action 6 yang adventure, gue beli buat aksesorisnya gitu. Sisanya ini aksesoris-aksesoris saja, dapat stiker-stiker juga ya. Aksesorisnya ini meliputi baterai sebiji, dapat ini mountingan sebiji, sama dapat kabel. Ngapain tadi beli mountingan ini ya? Harusnya bisa pakai yang ini aja. Tapi udahlah nggak apa-apa lah. Nah jadi dapat kayak gininya nih guys. Dan dia ini tuh semua yang DJI Osmo menariknya adalah semuanya interchangeable. Jadi bisa dipakai satu sama lain. Dimana yang Insta360 itu beda-beda. Tergantung kamera. Ada yang buat Insta360 yang Go, ada Insta360 yang Action-nya, ada Insta360 yang kamera 360-nya. Jadi beda-beda mountingnya. Kalau ini satu buat semua segala macam kameranya DJI. Kecuali DJI Osmo Pocket ya. Karena Osmo Pocket kan pakai yang baut gitu, tripod biasa. Ya itu sih untuk kloter pertama ya dari Mega Unboxing Desember 2025. Oke, kloter kedua di rumah ada box yang gede-gede yang bakal kita unboxing. Ya, beberapa barang ini emang gue istilahnya kayak buat kadoin diri sendiri buat akhir tahun. Jadi kalau kalian bisa lihat ada Breville, mungkin buat yang suka kopi familiar. Ada beberapa box juga kiriman dan ada beberapa box kita eksperimen. Dan yang paling bawah seperti biasa, siapa lagi kalau bukan Xiaomi. Dari yang mana dulu nih kira-kira kita unbox? Paling gede. Paling gede? Wah, ini adalah mesin kopi ya, yang sudah gua impi-impikan. Kita udah pernah share coffee station tour ya, di rumah, yang isinya lumayan udah banyak. Selama kurang lebih gua mulai suka kopi itu 1 tahun lebih lah gitu. Makanya ya ini finally upgrade buat mesin kopi yang sudah gua tunggu-tunggu. Yuk kita buka. Tadam! Ini dia Breville The Dual Boiler. Jadi dual boiler itu apa sih? Dual boiler itu istilahnya kalau kalian yang bikin kopi, itu ada satu boiler untuk bikin espressonya. Sedangkan untuk bikin susu, dia harus menggunakan boiler yang sama. Jadi kadang kita mesti nunggu nih. Nah, dengan fitur dual boiler, kalian nggak harus nunggu lagi nih kalau kita pengen bikin kopi sambil nyetim susu. Ini emang cukup legendaris dan sebenarnya ini udah lumayan lama ya, rilisnya 7-8 tahun mungkin, tapi ini tetap salah satu yang istilahnya legendaris dan punya value yang oke banget buat sebuah mesin kopi. Nah, reputasinya ya udah jelas lah gitu. Wah. Oke, ya pertama kita dapat aksesoris. Sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan dibandingin sama mesin kopi gue sebelumnya, yang mana kalau kita lihat kayak gini, portafilternya ini lebih gede.
Ya, perbedaan utama mesin yang istilahnya proper atau profesional atau kayak di cafe itu adalah dia pakai portafilter yang ukurannya 58 mm. Kayak DeLonghi itu sekitar 51 mm, sama kayak yang Xiaomi juga kemarin 51 mm. Kita dapat tempernya yang standar gitu ya, cuma ini bisa dimasukin gitu nanti di mesinnya. Terus dapat milk jug ya, wah dapat milk jugnya proper nih ya. Kemarin gue dapat dari yang DeLonghi itu agak kurang. Yang ini harusnya lebih tebal dan lebih lancip ujungnya. Jadi harusnya buat bikin latte art kayaknya bakalan lebih oke gitu. Nah, ini untuk si dosing tempernya ya. Jadi mungkin bisa beberapa alternatif kalau kita nggak mau terlalu banyak gitu. Mungkin pakai si kopinya. Ada ini nih. Oh, Razer Precision Dose Trimming Tool. Wah, kayak ngatur-ngatur gitu mungkin ya. Cleaning tablets and descaler powder are not included with unit selling in Indonesia. Oh, ternyata kita nggak dapet ya untuk pembersih sama descaler powdernya. Jadi mesti beli sendiri. Kayaknya sih gue lihat sempet ada yang jual. Nah ini tuh kalau nggak salah water filter, yes. Ya, water filter. Jadi untuk filter air yang masuk ke dalam si mesin kopinya, biar mesin kopinya bersih. Ya, udah ada kickstartnya, tinggal ngikutin aja. Oke, nah ini geser. Wah, gede juga ya. Meja mesin kopinya nggak muat. Masukin. Ini dia mesinnya. Wih, kayak klasik-klasik modern gitu ya. Shower screen-nya ya, posisinya di tengah. Udah ada tempat si steamer susunya. Dan tadi gue bilang, si tempernya ini kayaknya ada tempatnya nih di sini. Jadi kita bisa selipin. Tuh, ada magnetnya guys. Tuh ya, jadi kalau kita bisa taruh di sini untuk temper. Gue sih belum banyak aksesoris gue yang 51 mm, jadi nanti kayaknya mesti ganti nih aksesorisnya yang lain. So, unboxing dulu, nanti baru mungkin kita pasang, karena ada satu lagi sebenarnya yang satu paket nih. Sekalian sama si mesin kopinya yang gue beli. Oke, lanjut ke yang kecil-kecil. Nah, ya ini dia jajanan gue. Masih dari, yes, ini dia. Breville juga, ya. Ini adalah The Puck Sucker. Kok jadi kasar ya ngomongnya ya. Kalian yang suka kopi pasti mengerti gimana kita setiap kali bikin kopi kan ada si pucknya tuh. Nah ini Breville bikin alat yang bisa nyedot, guys. Jadi kita nggak usah tok-tok lagi, kita cukup taruh nanti dia bisa nyedot. Jadi bentuknya lucu banget nih kalau kalian lihat ya. Teori cara kerjanya begini. Jadi dia kayak ada gasnya gitu ya yang nyedot ya. Dan ya ukurannya tadi gue bilang 58 mm, karena 58 mm ini adalah si standar nasional. Internasional kali ya kalau kopi ya. Oke. Nah, ya di saat semua pakai baterai rechargeable, dia masih pakai baterai ini, baterai 9 volt ya, dan dapetnya Energizer sih. Jadi kualitasnya harusnya mantap. Tada! Tuh, lucu ya. Bentuknya simple sebenarnya. Pasang baterai dulu mungkin. Kayaknya kebauan. Oke, jadi kita coba masukin nih. Terus kita, oh ada bunyinya. Gitu. Oh tadi dia sedot terus nih kalau kita taruh. Dan ada gasnya juga nih dari belakang nih kayak keluar. Cuma sekarang kita unboxing dulu. Dan ya kita lanjut lagi ke barang yang lain. Jadi teman-teman yang suka kopi ya, teman-teman Beat ya, boleh di komen di bawah kira-kira bagaimana proses atau mesin yang gua pilih dan aksesorisnya. Langsung kelihatan. Yes, jadi grinder dari brand Gustino Bravio. Mungkin ada gabungan orang Indonesia sama orang Italia ya. Mbok Gusti sama Om Bravio. Sebenarnya bisa dibilang nih grinder buatan Cina. Ya, jadi China grinder kalau terminologi orang-orang kopi bilangnya gitu. Karena beberapa akhir-akhir ini tuh banyak brand-brand China yang mulai bikin aksesoris kopi dan kualitasnya juga bisa dibilang bagus dan harganya yang sangat terjangkau dibandingin sama brand-brand terutama kalau kopi itu dari Italia. Ini salah satu yang menarik untuk dicoba karena ini grinder yang dia menggunakan metode flat burr. Kalau kemarin gue sempat bahas yang T-Memory itu pakai conical, jadi burn-nya itu bentuknya kayak cone. Kalau ini dia burn-nya itu flat. Jadi dia katanya itu kalau burn-nya flat dia bisa ngasilin rasa yang lebih oke dibandingin sama yang conical. Tapi nggak tahu deh, banyak
pendapat orang beda-beda ya, dan gue sendiri jujur masih belum mengerti, makanya gue pengen cobain. Jadi small dose hopper, oh ini bisa jadi single dose juga. Terus yang kenapa gue pilih ini, karena sebenarnya ini nih utamanya, si bin hoppernya, jadi dia bisa tempat taruh biji kopi, dan gue sendiri bukan tipe orang yang suka gonta-ganti kopi, ya makanya gue cari yang ini aja biar nggak ribet. Biasanya kan kalau kayak single dose yang mana gue pakai sebelumnya, itu gue mesti timbang terus 12 gram, 12 gram, 12 gram, agak rese sih lama-lama. Cuma ya kalau kalian pengen cepet gitu kan, pengen cuma langsung jadi 12 gram, tamping, bikin espresso, steam susu, ya itulah, gue pengennya biar efisien, karena gue suka yang efisien gitu. Stainless steel bore tadi gue bilangnya 64 mm, yang mana 64 mm ini tuh kayak standar universal juga, banyak banget aksesoris. Burnya tuh si besinya itu ya, yang terbuat dari titanium lah, brand-brand lain banyak lah, itu alternatif. Jadi kalau kenapa-kenapa atau kalian pengen ganti, pengen upgrade, bisa tinggal upgrade si burnya aja. Ada layar, ada apa lagi nih, metallic, modern design, dan ada button. Nah ini yang gue suka, kayak ala-ala di cafe itu dulu, kalau gue inget pas gue kerja cafe, kita tinggal taruh aja, tekan satu tombol, bijinya langsung grinder, kita nggak usah pencet-pencet segala macam, dia udah ada timernya segala macam gitu. Panjang banget ya penjelasannya ya. Ada bonus, apa nih? Oh ini mungkin untuk bersihin kali ya. Ya jadi kita coba keluarin dulu aja. Nah, ada kabel. Lesehan aja guys ya. Nah, ini dia. Berat juga cuy. Nah. Oke lah. Berat tapi nggak terlalu berat banget. Dan brandingnya ternyata di belakang. Bisa dicopot guys. Tuh ya. Sebenarnya ya kayak gue bilang, Grandar OEM ya. Atau ODM lah bahasanya dari China, jadi banyak yang brandingin, ada branding Guerrero kalau nggak salah, ada yang Lahom. Tapi yang ini kenapa gue pilih yang ini, karena ini yang terbuat dari stainless bahannya, lumayan berbobot ya, dan harganya juga nggak terlalu beda jauh dibandingin yang lain gitu. Dan udah dapet ini juga nih, si single dose hopper, walaupun gue mungkin nggak pakai ya, karena gue udah ada yang grinder yang single dose-nya. Oke, ini dapat sikat sama buat bersih-bersih paling ya ini ya. Nah itu dia tadi ya, coffee setnya. Jadi gua beli mesin kopi baru, beli si pak saker sama grinder. Ya kita coba upgrade satu persatu, walaupun yang ini sebenarnya gua pengen eksperimen sih, karena grindernya harganya jauh lebih terjangkau dibandingin sama grinder flat burr yang ada di pasaran, terutama yang buatan Italia ya. Kalau nggak salah yang gua tuh sebenarnya ngincer satu yang ada hoppernya juga, itu adalah namanya Eureka Mignon, tipenya Specialita, itu harganya 8 jutaan. Nah ini si grinder flat burr 64 mili ini cuma sekitar 2 juta, bahkan di bawah 2 juta kalau pas lagi double dip. Oke, next, Riz, mau yang mana dulu? Atas apa yang bawah? Yang atas. Yang atas dulu aja. Oke, yang atas. Ini cocok emang stylenya Haris nih. Nah, ada kiriman dari Rukas. Wah, ada baju baru nih kayaknya nih. Nah, kayaknya baju, kayaknya jaket, kayaknya favorit gua topi. Ya, kita lihat dulu ya topinya ya. Sekarang Rukas lagi suka bikin topi, dan topinya bagus-bagus guys. Jadi wajib kalian punya satu, karena sebenarnya desainnya satu tapi materialnya banyak banget. Dan tuh kalian lihat kalau topinya tuh ada pouch-nya segala gitu ya. Mewah gitu rasanya. Dan Mamma Mia. Wah, ini yang Black Edition. Ya, sebelumnya gue punya yang abu-abu juga. Ini ada aksen-aksen goldnya juga. Wah, ini keren banget sih. Kayak kena thinner gitu ya kali ya. Tapi gue suka juga sih. Ini favorit gue salah satunya. Dan wah, ini bakal jadi favorit gue berikutnya karena stealthy look banget dan sangat menolong ketika rambut gue sedang kacau kacurut marut abis dipotong. Ada tuh sistemnya pakai velcro, jadi gampang ya buat di adjust. Dan material kulitnya tuh bagus gitu. Tuh guys. Tuh, gimana menurut kalian? Cakep yang ini? Good? Bagus yang mana? Ini pakai belakangnya ada besi, ini nggak ada tadi. Ini pakai jepit, jadi ini lebih special edition deh ini, yang terakhir juga dirilis. Yes, thank you Rukas. Kita lihat nih yang baju-baju. Nah, oh ini yang make your own odds. Ini seri barunya juga nih. Kita keluarkan. Wah, nice. Wah, aduh keren banget ya. Make your own odds. Ini kayak kolaborasi kali ya.
belakangnya dong. Tuh, keren banget desainnya. Ada jam, ya, jam 4 sore, jam pasar saham ditutup mungkin. Dan angka 4-nya pun juga unik ya, Romawinya ya, bukan 4 kayak biasa gitu. Karena Rukas nih emang selalu berbeda gitu loh, special, be different banget. Marketingnya keren banget waktu itu kan, yang pengemis di makeover, itu keren banget. Satu lagi, nah ini agak tebel, kayaknya sih jaket ya. Tuh guys, kalau jaketnya Rukas, kita dapat sampai begini nih, sampai ke tas ininya segala. Dan iya, bener, jaket yang patah ini. Ya, oh enggak guys, enggak patah. Memang didesain untuk baru dipasang gitu. Baru kita puter. Jadi deh gantungannya. Wah, kasih jaket kulit. Ini buat motoran asik banget sih. Buat naik Vespa gitu ya. Jaket kulit, klasik-klasik gitu. Atau harus pakai motornya kayak Royal Enfield gitu kali ya. Lebih cocok. Mantap, Rukas. Asik sih. Kulitnya nggak terlalu tebel. Jadi harusnya buat dipakai di kondisi Indo masih oke gitu ya. Sebagian dalamnya. Wah, cakep. Ada kantong di dalam ini. Favorit gua banget. Di depan ada kantong. Di samping-samping untuk taruh tangan ya. Nah, di sini ada dapat si invoice-nya biasanya gitu ya. Kita cek harganya. Lumayan. Tapi masih terjangkau lah. Nanti kalian lihat sendiri lah. Karena gua rasa ini udah sold out by the time ini tayang. Karena Rukas tuh selalu sold out. Makanya kalau kalian cek, follow aja di sosial media mereka. Itu mereka selalu update ya dengan koleksi-koleksi sama time release-nya. Oke guys, ternyata iya. Ini bukan collab tapi memang desainnya Rukas original ya. Kirain tumben kan. Dan kemarin dirilisnya itu pas tanggal 19 November. Jadi ya kalau masih ada nanti gua taruh linknya di bawah. Tapi kalau nggak ada lagi, sorry guys, next time ya. Oke, sip. Thank you, Rukas. Oke, terakhir ada Xiaomi Multifunctional Hotpot Cooker 6 liter. Yes, ini pemanas, bukan pemanas sih, kayak kompor elektrik ya, sama pancinya satu set dari Xiaomi, baru aja dirilis juga. Dan gue sendiri pikir ini mau kepake buat rumah orang tua karena kita biasa ngobrol-ngobrol keluarga gede di sana, dan ini cocok buat kita bikin hotpot sama-sama. Tuh, ada 6 hotpot modes, 6 power level, ada boil and dry safety protection, ada detachable hotpot cooker, dan ada kabel yang panjang. Tuh, sistemnya canggih lah kalau ngomongin Xiaomi gitu. Oke, jadi ini tutupnya. Oh, oke. Ada brandingan Xiaomi-nya. Terus ini untuk si pancinya. Nah, ini dia guys. Oh, bagian bawahnya kayak gini ya. Jadi dia emang spesifik banget nih didesain buat si kompor ini. Nggak boleh pakai panci lain. Gue tuh sebenarnya kemarin kita pernah kan ke toko Xiaomi ya, kita sempat lihat apa induction cooker. Nah, itu bisa pakai panci-panci yang lain. Selama itu induksi. Nah, kalau ini nggak bisa guys. Ini harus pas gitu ya sendiri ya. Jadi dia sistemnya tuh kayak besinya ini tuh nempel ke sini nih. Misalnya gini nih. Ah, gitu. Wah, tapi emang perfect banget ya. Itu ada indikatornya juga di sini untuk masak ya. Ada kuah-kuahnya. Di sini tulisannya 4,5 liter ya. Mungkin kalau penuh banget ini 6 liter baru ya. Dan terakhir ya tutupnya. Tuh. Jadi buat makan hotpot sih ini buat keluarga gede sih ya. Mungkin buat 6-8 orang masih cukup nih satu panci kayak gini. Karena gue biasanya pakai yang kecil tuh paling cuma 3-4 liter buat berdua, bertiga gitu buat keluarga kecil. Jadi mana tahu kalau kalian yang pengen beli buat keluarga ya, buat kumpul-kumpul makan hotpot yang anget-anget lagi hujan begini. Nah, coba cek Xiaomi. Karena harganya juga ini kalau nggak salah cukup terjangkau sih ya. Nanti gue taruh aja link websitenya. Oke, sip kalau gitu. Aman. Mega unboxing, kloter 2, beres. Saya mau setup mesin kopi dulu. Bye. Kloter 3, ada 1, 2, 3 box lagi guys. Terakhir ya, ini karena menjelang akhir tahun ada aja tiba-tiba yang datang. So, tadinya coba mau 2 kloter, tapi ya udah ada sekali lagi. So, yang pertama, yang mana dulu? Riz, silakan pengantin baru. Tripod dong, oke. Yes, dari Small Rig, kolaborasi sama YouTuber favorit gua, Potato Jet. Ya, nama tripodnya adalah Tribex yang SE. Ini adalah
kolaborasi dari mereka yang kedua sebenarnya. Jadi ada tripod pertamanya nama Tribex aja, dan itu gua pakai buat di studio di rumah. Nah yang ini gua beli satu lagi, ini bisa dibilang versi terjangkaunya yang mana bakal dipakai di studio. Wih, langsung di dalam tas, udah nggak ada isi lagi ya. Berasa agak ringan ya dibandingin sama yang aslinya. Nanti mungkin gue akan kasih kalian lihat perbandingan ukuran. Dan yes, semua masih terbungkus plastik. Wah, proper banget sih. Wah, oke. Ngejim dulu guys. Wah, mantep kali. Dan ada yang masih terbungkus. Nah, ini sebenarnya salah satu fitur paling killer dari tripod-tripodnya Small Rig yang kolaborasi sama Potato Jet atau si jenisnya Tribex tadi, yaitu dia itu ada kayak semacam handle pencet nih ya untuk kita keluarin tuh ya, dan kita bisa angkat. Nah jadi kayak apa, kopling kali ya kalau di motor ya. Dan kopling ini kerennya adalah kalau kita lihat nih, kakinya tuh dia nggak ada jepitan-jepitannya karena jepitannya ada di koplingnya ini guys. Jadi kalau kita pencet, dia itu bisa ngebuka tripodnya tadi dengan pakai si kopling ini gitu. Jadi kalau kalian mau masukin, kita tinggal tekan koplingnya aja dan kita masukin, selesai. Jadi nggak usah buka-buka, klik-klik satu-satu ya kayak tripod biasa. Pencet aja langsung kebuka, pencet aja langsung nutup. Ini yang bikin production bakalan lebih simple, lebih efisien, dan lebih cepet pastinya. Tertarik banget gue, dan yang versi SI ini tuh bisa dibilang versi yang lebih hemat ya. Lebih terjangkau dibandingin sama versi yang aslinya. Itu kalau nggak salah sekitar 16 juta ya. Ini setengahnya doang bisa dibilang jadi, yaitu di 8 jutaan gitu. Dan ini udah lengkap ya, kalian dapat tripod head juga, dan headnya sendiri kalau gua baca-baca di review sih mulus ya. Cuma nanti kita uji coba dulu aja kira-kira kayak gimana. Karena sebelumnya gua sendiri tuh tripod rata-rata semua pakai dari brand Manfrotto. Overall kualitasnya harus gue bilang bagus banget. Gue udah pakai ada yang mungkin 10 tahun lebih ya kalau ngomongin Manfrotto. Jadi ini kita mencoba sesuatu yang baru, dan Small Rig berinovasi sih di sini ya. Jadi kalau kalian yang mengutamakan kecepatan ya, kita kan kalau di sini bikin b-roll gitu pasti cepet. Jadi ini bisa jadi opsi yang menarik. Oke, next ada kiriman Irfan. Kalau nggak salah ada yang baru-baru nih ya. Oke. Tak berikutnya, ada headphone, buset. Kayaknya tiap kali kita mega unboxing, Irfan ngerilis headphone ya. Oke, ini dia untuk produk-produknya ya. Ada headphones Irfan Tune Pro, ada TWS Irfan Air Pro 4i, sama ada yang premium nih, Irfan Air Pro 4 Plus. Yang mana kalau kalian lihat dari boxnya semua kayak udah high res audio. Tapi yang menarik yang ini nih, karena fiturnya lumayan banyak ya. Ada Qualcomm aptX Adaptive, ada Snapdragon Sound, udah LDAC ya. Jadi bisa dibilang ini kayaknya yang versi terbaiknya, flagshipnya Irfan. Dan ini bisa dibilang kayak versi lebih terjangkaunya kali. Ada yang 4 Plus sama yang 4i. Kita coba buka semua aja sekalian ya. Oke, yang pertama ada ini dia Irfan Air Pro 4i. Kita mulai dari yang paling terjangkau dulu ya, karena emang ini menarik untuk dilihat. Karena gue cek harganya tuh cuma sekitar 500 ribuan, tapi fitur yang ditawarin ini banyak banget. Pertama kita lihat di boxnya udah ada Google Fast Pairing. Jadi kalau kalian pakai smartphone Android itu tinggal dibuka aja, dia langsung ada pop up, dan dia itu nge-sync sama Google Gmail kalian. Juga dia ada menang ini VGP Summer 2025, yang mana VGP ini kalau gue cek itu adalah Visual Grand Prix, di mana itu tuh kalau ngomongin audio itu tuh kayak istilahnya Oscar-nya dunia audio visual gitu ya. Jadi award yang didapat ini bergengsi banget sih bisa dibilang gitu. Fitur-fiturnya juga menarik banget kalau kita cek di bagian belakangnya. Udah ada ANC, udah ada 6 mikrofon, udah ada game mode, IP rating, high res audio, udah ada spatial audio theater mode, multi point connection, baterainya 40 jam, wireless charging juga bisa. Gila, jadi ini bener-bener lengkap, selengkap-lengkapnya ya kalau kalian lagi nyari TWS budget gopeceng. Iya sih, Irfan bener-bener kalau ngomongin budget harga segitu ya 500 sampai 1 jutaan, kayak Irfan itu tidak pernah salah, kayak jadi top of mind banget di kelas segmen harga segitu. Nanti gue mungkin akan coba tes lebih lanjut juga. Cuma kalau kalian udah pernah pakai, mungkin boleh share di bawah. Dan ya kalau kalian tahu Irfan juga, Irfan salah satunya di approve sama Fernanda Gunsan ya,
pencipta kitab audio, jadi harusnya legit gitu. Dan gue sendiri so far kita udah cobain beberapa, semuanya oke-oke banget, terutama buat harganya. Nah, ini yang Earphone Air Pro 4 Plus ya, sesuai dengan judulnya Premium Sound gitu. Dan kalian ada fitur-fiturnya tadi ya, Hi-Res Audio, Snapdragon Sound, LDAC, Qualcomm aptX, dan ini juga ada awardnya Red Dot. Kalau Red Dot ini tuh lebih ke desain biasanya guys. Jadi kalau kalian punya barang yang desainnya premium, berasa istimewa, itu bakal dapat si Red Dot Award. Dan kalau kita lihat juga ini menarik sih memang, karena case-nya sendiri kayak ada lekukan-lekukan unik ya. Dan dia modelnya dibukanya kayak gini. Jadi kayak tutupnya lumayan gede, earphone-nya kebalikan. Itu kayak dia kayak duduk di singgasana gitu loh modelannya ya. Nah, jadi kalau dibuka kayak gini ya. Nah, dia masih ada stikernya, kita buka aja. Dan secara fitur tadi juga menarik ya, karena ini juga ada fitur namanya Aura Case, yang sebelum-sebelumnya itu terbatas, kalau nggak salah cuma ada kayak di JBL, di Sennheiser, di brand-brand yang gede. Nah, sekarang di brand Earphone itu juga udah ada. Speknya juga menarik ya, ada baterai sampai 54 jam, game mode ada, multi-point connection ada, 6 mikrofon, dan pasti fitur-fitur premium kayak hybrid adaptive noise cancelling dari Qualcomm, ada Qualcomm Snapdragon Sound with aptX lossless, dan menggunakan balanced armature 10 mm dynamic driver gitu. Jadi kalau ngomongin suara, bada best, bada boom, bada best. Nah, harganya nih yang harus kita lihat, karena dia sekitaran 1,3 jutaan. Jadi harus di segmen yang cukup ketat nih bisa dibilang ya, karena ini udah segmen yang premium. Jadi kita lihat nanti kurang lebih kualitasnya kayak gimana. Satu lagi yang menarik ada headphone-nya, yang mana headphone-nya ini kita kemarin kan sempat coba tuh. Jadi yang pertama kita cobain waktu itu ada Earphone Wave Pro, di mana itu headphone yang komplit banget, dapat casing, kualitas suara oke, ada ANC juga. Kemudian habis itu kita cobain yang Earphone Wave Live. Itu ada kayak versi light-nya, yang mana harganya lebih terjangkau. Ini sendiri, Earphone Tune Pro, bisa dibilang di tengah-tengah di antara si Earphone yang Wave Pro sama yang Wave Live. Nah, ini bisa dibilang ya, ini secara spek mungkin mirip sama yang Pro, tapi memang ada berbeda sedikit, kayak satu case-nya nggak ada, tapi sisa-sisanya kurang lebih fiturnya mungkin bakal mirip, dan ini berasa premium banget sih. Gue teringat sama Bose gue ketika gue pakai headphone ini, dan bawahnya ada tombol-tombol, ada mikrofon juga, ya USB-C, plus minusnya tombol semua ada di kanan, di kiri ini cuma untuk tombol ANC aja. Dan dari pengalaman mungkin kalau kita ingat, si Anas sekarang dia pakai yang Wave Pro, itu juga so far dia happy banget. Gua sering banget lihat dia pakai, dan dia bilang itu udah jadi kayak untuk di bawah 1 juta itu jadi benchmarknya dia lah, karena memang kualitasnya oke banget. Nah, kalau kalian budgetnya sekitar 600 ribuan, ini bisa jadi opsi ya, karena tadi gue bilang ya, yang Pro itu 800 ribu, ini kalian diskon 200 ribu istilah di tengah-tengahnya, tapi dapat kayak fitur ala Pro, tapi memang packagingnya yang versi live. Jadi kalau kalian nggak butuh case, kalian butuh yang sering dipakai, butuh ditaruh di meja, ya ini mungkin bisa jadi opsi yang menarik banget. Fitur-fiturnya ada hybrid ANC, ada feed forward ANC with aux input, itu yang menarik, jadi dapat kabel aux juga di sini. Terus ada drivernya 40 mm plus 10 mm dual dynamic driver. Ada dua untuk per headphone-nya ya. Mikrofonnya ada 5 untuk ANC, plus untuk teleponan ada 120 jam baterainya ya. Kalau TWS 40-50 jam, ini 2 kali lipatnya. Baterainya 1100 mAh, game mode, multipoint, aux, dan Hi-Res Audio certified juga di mode wired mode. Jadi harus pakai kabel untuk Hi-Res Audio. Jadi kalau kalian pengen, sip semuanya, nanti gua taruh linknya di bawah, nanti kita akan tes lebih lanjut. Dan ya, let me know kalau kalian ada yang mau ditanyain soal produk-produknya si Earphone, komen aja langsung di bawah. Last but not least, ada paket dari Montra. Ya, Montra itu apa sih? Mungkin kalau kalian yang asing sama brand ini, ya sini adalah sebuah brand baru, brand Indonesia, brand lokal juga bisa dibilang jadi ya. Dan ini mereka fokus untuk memproduksi kayak aksesoris lifestyle ya. Dan sekarang fokusnya memang untuk iPhone. Jadi buat kalian yang pengen cek-cekin aksesoris estetik, berkualitas, dan harganya juga terjangkau, coba cekin Montra. Nah, kita cekin sama-sama ya. Jadi ini tuh kayak hampers, paketnya tuh dari kemarin gue datang ke acara launchingnya mereka. Jadi mereka baru aja launching nih pas di bulan Desember ya, menjelang akhir tahun. Jadi kalau kalian mungkin pengen buat hadiah, ini juga jadi opsi yang menarik nih. Nah, ini dia. Ya, makanya ada namanya, Best Indotech.
Experience the first chapter, discover what's next, and made for those who see the difference, a new era of protection begins. Dan kemarin gua juga waktu datang tuh dijelasin ya, setiap case ini nih punya intention masing-masing. Mereka ngedesain dengan thoughtful banget lah istilahnya, nggak cuma sekedar desain, cetak, jual kayak gitu, tapi mereka pikirin emang sekarang tuh ada casing, kebutuhan untuk case-case buat iPhone terutama itu semakin bermacam-macam. Nah, mereka pengen mencoba memprovide ya setiap kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan kualitas premium dan harganya katanya bakal terjangkau. Sip, itu dia kita keluarin ya, ada 2 buah case. Pertama ada case Montra case ya, ini case paling flagshipnya mereka. Ini case dari bahan kulit leather. Ada Cosmic case, ini bahan bisa dibilang kayak case yang transparan, tapi dia ada 3D printnya gitu ya. Jadi dia 3 dimensi kayak nimbul printnya. Nanti kita lihat. Motonya juga protection and perfected. Satu lagi, oh bisa diangkat guys. Ya ini dia ya, ada case lagi, satu lagi. Ini yang Max 10 ya, jadi ada ringnya. Dan ada satu lagi yaitu Max Slim, yang paling slim dan minimalis. Dan yang paling gua tunggu-tunggu sebenarnya adalah yang ini, yaitu Tempered Glass AR. Jadi ini tuh adalah anti-reflective tempered glass ya. Ya, jadi yang mana gua sekarang lagi demen banget kalau kalian pakai HP dengan layar OLED, make sure pakai ini karena ini akan meningkatkan experience kalian menggunakan layar OLED itu dengan maksimal. Oke, ini dia. Jadi kita udah buka semua untuk case-case-nya. Kita mulai dari yang paling kiri. Ini ada Montra Max Slim case. Jadi ini case yang bisa dibilang kayak hard case transparan, tapi dia itu ada 2 pilihan nih untuk istilahnya stylenya ya. Satu yang clear total dan satu lagi yang matte. Yang mana gue sendiri sukanya emang yang matte ya, karena lebih enak di tangan, lebih halus, dan dia pastinya enggak istilahnya tuh nempel fingerprint dan cepet kotor atau cepet lecet gitu mungkin. Nah kalau yang ini tuh, wah cakep ya. Jadi gabungan matte sama warna cosmic orange ini tuh pas banget sih menurut gua. Dan di sini juga kita bisa lihat bagian samping-sampingnya udah ada kayak tombol-tombol. Semuanya memang pakai bahan yang sama dengan finishingnya, which is plastik ya. Ada tempat taruh-taruh lanyard kalau mau. Di bawah juga cuttingannya semua cukup presisi ya. Dan di sini untuk speaker dia lubangnya lebih kecil lagi daripada lubang speakernya, jadi harus mencegah kotoran masuk juga harusnya. Terus juga ada kamera kontrol. Yes, jadi kalau kalian pencet ya, tuh langsung masuk dan bisa dengan nyaman harusnya ini ya. Tuh ya, versi-versi untuk kita ngeflip juga bisa, ditekan-tekan juga bisa ganti-ganti. So that's good ya, akurasinya aman. Dan ya terakhir sih tombol powernya aja. And so far presisinya oke banget ya, dan berasa slim and minimalistic sekali ya. Oh ya, ada branding Montra-nya di bawah sini ya. Dan ya, wah gue jadi kesengsem nih sama yang Max Slim. Walau sebenarnya gue tuh kesengsemnya yang gue kemarin waktu launching pengen cobain yang ini nih, yang versi Max 10 nih, kita coba lihat ya. Oke, jadi setiap case tuh unboxing experience-nya juga menarik ya. Ada QR code-nya kalau kalian istilahnya pengen return, ngerasa case-nya nggak cocok, make sure ini jangan dicopotin. Jadi kalian bisa tes dulu lah istilahnya, sama kayak baju ya, tag-nya jangan dicopot gitu. Nah ini dapat kayak kertasnya juga pas unboxing ya, kayak thank you note-nya gitu. Jadi berasa premiumnya tuh dapet gitu. Oke, ini untuk yang Max 10, dia ada beberapa warna ya, bisa kalian sesuaiin juga. Jadi ada yang biru, putih, sama orange. Ada yang biru muda juga nih. Dan yang menarik pastinya kalau ngomongin yang ini adalah, kita pakai dulu ya. Ini dia bagian belakangnya, di mana dia ada stand ringnya ya. Bisa dibilang kayak comfort grip, dan dia ada bunyi ininya nih guys. Gitu, jadi satisfying banget, kayak ada klik-kliknya gitu ya. Jadi ini juga bermanfaat kalau kalian pengen pakai buat jadi stand, bisa vertikal, bisa horizontal ya. Terus ada raise lip buat si bagian kamera Pluto-nya juga. Dan tombol-tombolnya bagian sampingnya ini semua grippy banget ya, kayak ada tekstur garis-garisnya ini. Jadi kalau dipegang tangan bakalan enak. Kamera kontrol semua juga ada ya. Tombol-tombolnya lagi-lagi sama kayak yang tadi ya. Dia nyatu bahannya sama yang si frame sampingnya. Tapi overall ini oke banget. Cuma warna putih sih. Jadi gua rasa ini cocok sama yang warna silver iPhone-nya kalau kalian pilih yang ini. Jadi bener-bener clean.
istilahnya kayak gitu. Kita lanjut satu lagi, ini yang menarik ya, ini namanya Cosmic Case. Jadi dia itu ada dua macam untuk case ini. Dimana case ini tuh kata dia printingnya tuh agak spesial. Jadi dia printingnya tuh nggak cuma di bagian belakang aja, ini ada motifnya ya, tapi di tengah-tengahnya nih kalau kalian lihat tuh. Dia kayak di dalamnya gitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya kayak berapa dimensi gitu kan. Jadi dia kayak ada 3 dimensi dia bilang ngeprintnya. Dan di sini juga kayak ada lubang udaranya. Terus tombol-tombolnya ini dia pakai bahan metal. Dan kamera lipnya juga dia pakai bahan metal gitu. Nah, yang ini dia pakai modelan kamera kontrolnya kayak seamless gitu ya, menyatu sama bahan frame-nya. Yang mana kita coba aja ya nih. Nah, ini dia guys kalau terpasang. Ini kayak ngingetin gue sama jam kali ya, jam-jam otomatis kayak gitu ya, bagian belakang ada movement-nya kayak kelihatan kalau dia goyang gitu. Nah ini juga kayak dia printingannya di dalam ya, di bagian kamera protection-nya juga ini dia ada kayak garis-garis gitu ya. Jadi aksennya tuh jelas gitu loh. Soal si kamera kontrolnya kita coba nih ya. Nah tetap bisa ya, jadi kalian bisa tetap digeser-geser kalau mau nih. Atau tetap bisa diklik kalau mau ganti-ganti yang lain. Terus bisa. Nah, untuk yang versi Cosmic ini ada satu lagi saudaranya, namanya versi yang Orbit, dimana desain bagian belakangnya agak sedikit beda. Tapi dua-duanya kayak terinspirasi dari movement jam otomatis lah, bisa dibilang ya. Kalau kalian ini gue kasih gambarnya aja. Dan dia ada 2 pilihan warna, satu yang putih ini sama satu lagi yang hitam. Yang agak gelap tapi sama-sama transparan. Oke? Terakhir, nah ini yang flagship dari Montra ya. Ini case yang berbahan kulit ya, lebih tepatnya ini pakai bahan vegan leather, namanya Montra Case. Jadi case ini tuh kalau kalian lihat ya, mungkin agak familiar secara desain, cuma ada perbedaan-perbedaan sedikit yang bisa gue lihat. Pertama dari desain ini ya, di bagian atas dia itu ada heat chip, dimana heat chipnya ini kalau kalian panas HP-nya dia akan berubah jadi warna orange. Gitu. Jadi sama kayak HP-nya. Cuma iPhone 17 Pro Max sendiri kan ada vapor chamber ya, yang mana bikin HP-nya adem. Jadi kayaknya agak susah. Yang mana katanya mereka kalau kalian pengen ngebuktiin heat chip ini jalan adalah dengan di hair dryer. Nanti mungkin kita akan coba untuk kalian bisa lihat ya. Lanjut bagian kamera frame sama yang kayak tadi ya. Dia pakai bahan metal, tombol-tombol juga semuanya metal. Agak glossy menurut gue ya, tapi dia di bagian tengahnya matte. Jadi dikliknya juga enak ya. Tactile banget. Bagian bawah ini kebuka semua dan cuttingannya juga precise bisa dibilang ya. Terus di bagian samping, nah ini juga ada kamera kontrol dan dia juga pakai bahan yang metal kalau ini. Jadi tetap bisa, tuh ya tetap bisa aman. Jadi kalau kalian mau zoom, itu bisa. Dan untuk yang versi Montra Case ini, ya karena dia bahan kulit ya, mungkin buat kalian yang mau kasih hadiah ke orang tua atau ke kalian yang lebih tua-tua, mungkin bakalan suka ya. Jadi mungkin faktor U ya. Kalau kalian pengen istilahnya yang kulit, ya ini juga bisa jadi pilihan menarik karena kan di Apple sendiri dia udah nggak ada lagi case kulit. Dan ini sendiri kulitnya bukan kulit hewani ya, ini kulit vegan. Lumayan enak dipegang tangan, lumayan halus, lumayan premium dan berasa juga ketika dipegang ya kulit itu rasanya. Ada 2 warna juga, satu yang warna hitam sama satu yang warna putih ini. Nah untuk pricingnya, ya ini untuk harga SRP ya, yang mana mungkin bisa berubah-ubah sewaktu video ini tayang. Apalagi nanti kan kita bakal ada kayak double date gitu-gitu, jadi make sure dicekin aja. Dan harganya sendiri menurut gua oke banget karena ini tuh di bawah sama harga kompetitor, dimana case-case iPhone tuh sekarang harganya udah astaga. Ya, untuk harganya itu yang mesti kalian cek. Nah, ini dia untuk Montra Infinity Glass namanya. Kenapa Infinity? Karena gelasnya dari ujung ke ujung banget ya, kayak Infinity Pool. Dan kalau ngomongin fitur utama dari kaca tempered glass ini yaitu si AR-nya. Gua sendiri memang di iPhone 17 Pro Max gua udah pakai tempered glass yang anti reflektif. Gimana kalau kalian lihat ya, tuh mungkin agak sedikit minim pantulannya tuh, kecuali digituin banget tuh. Kalau nggak kan dia black banget nih. Nah cuma memang sayangnya tempered glass yang gua pakai ini guys, kualitasnya agak kurang. Bagian atasnya itu udah pada lecet nih. Kedua juga dia nggak dapat tray-nya, jadi kadang untuk dipasang itu susah. Makanya sekarang di varian yang Montra ini dia itu menarik juga. Karena selain dia dapat tray, semuanya lengkap, pemasangannya dapat squeegee juga. Dia itu gelasnya kemarin 3D rounded edge. Yang mana tuh di tangan tuh halus gitu. Karena kalau kita pasang tempered glass, biasanya tuh kita berasa dari samping ini tuh ada kayak semacam jeglukan gitu loh. Kayak ada naikan sedikit. Nah dengan adanya 3D rounded edge, itu tuh dia bisa bikin transisinya tuh kayak lebih halus gitu kali ya. Makanya ini bakal kita coba. Ikutin aja untuk step by stepnya nih. Dapat cleanernya juga. Tuh guys, perbedaannya ya ketika pakai tempered glass dan nggak pakai.
Bedanya nah ya. Ini kalau pakai anti reflektif, ini nggak nempel nih. Pas lagi kena pantulan ya. Oke, jadi kita taruh dulu HP-nya di sini, terus baru kita pasang si tempered glass-nya. Ini masukin ke sini. Terus dia ada nomor 3 dan nomor 4. 1 2, ada 3 dan 4. Oke, kita tutup. Tarik aja nih ya. Oke, kita tarik. Oke, slide. Terus balikin lagi ke atas. Oke. Nice. Tinggal dirapin sedikit. Selesai harusnya. Ya, guys. Tuh. Ya. Wah, ini dia bener-bener fitnya tuh dari ujung ke ujung gitu ya. Atau kelihatan nggak nih kalau ada kelihatan pantulan sedikit tuh ya. Dan emang enak banget nih kayak transisi dari ujung frame-nya tuh nggak beda gitu sama tempered glass gue yang sebelumnya. Kayak ini tuh kayak agak ada garisnya gitu kan. Kalau ini tuh kayak bener-bener kayak nggak ada separasi gitu loh. Oke, nice. Ini jujur ya, nggak disponsor, cuma dapat hadiah aja dan ya harus gue akuin. Oke, memang klaim yang dibilang sama mereka 3D-nya itu emang proper. So, untuk tempered glass-nya ini ya udah proven dan waktu gue cek harganya memang yes, sesuai dengan harga lah bisa dibilang di 500.000 untuk versi yang AR. Tapi dia juga ada versi yang clear kalau kalian pengen itu di 300.000. Cuma gue rekomen banget sih yang AR kalau kalian punya budgetnya untuk cobain pakai karena ini sangat mengimprove kualitas experience kita pakai layar OLED. So yes, itu tadi guys, ini yang kloter ketiga dan karena barangnya nggak terlalu banyak kita pakai closingan dari kloter 1 aja ya. Oke, so guys itu aja buat mega unboxing kita di bulan Desember 2025. Ini episode ke-27 ya. Jadi yes, kita mengakhiri tahun ini dengan konten mega unboxing ini. Jadi semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian ada yang pengen ditanyain atau pengen rekomen barang yang kita bakal cobain, langsung aja di komen langsung di bawah. Dan kalau video ini seru, bermanfaat, menghibur, boleh kasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Bastion Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. Merry Christmas and Happy New Year. Kita ketemu lagi di Mega Unboxing tahun 2026. Ciao. I'm signing out. Really?